Itulah perlu guru. Kalau tidak ada guru, kondisi kita labil. Kalau ada guru, kita distabilkannya. Seperti sahabat, kondisinya distabilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu ni Pak memang cukup berat, makanya harus ada persiapan. Ada orang berfikir, Pak, tak dapat makrifat. Saya bilang bukan tak dapat makrifat, Allah belum berani turunkan. Kenapa? Wadahnya belum bersih. Wadah ni bersihkan dulu. Kalau wadahnya tak bersih, turun makrifat, goncang dulu. Mana wadah? Wadahnya di mana? Dalam ni Pak, hati ni, basirah ni dibersihkan, berbanyak zikir. Nanti anugerah datang, udah mantap dia. Macam orang bangun gedung. Orang bangun gedung Pak, kalau tak kuat pondasi bawah, gimana? Roboh. Maka pondasinya kuatkan dulu wadahnya. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin, yang melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang tingkatan-tingkatan zikir. Yang kemarin bahwasanya kalau orang sudah tenggelam dalam berzikir, maka muncullah kalimat-kalimat isyarat, kalimat-kalimat yang putus, yang mungkin kita mendengar sekilas tak sempurna, tapi orang yang bersangkutan itulah yang lebih faham. Kerana zikirnya sudah masuk dalam istighraq, tenggelam, tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sambung lagi, menurut ulama ahli tariqah. Jadi ahli tariqah ini khusus, kalau tanya kepada ahli syariat tak nyambung. Dia ahli dalam masalah ibadah dan fikih, tapi kalau masalah zikir, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kau tak tahu. Kau masalah zikir, tanyakan ahlinya. Apa pendapat mereka ahlinya ini? Dibilang di mana zikir itu sudah meliputi seluruh tubuhnya. Zikir itu nanti akan terasa. Tubuh itu ibarat kita nyetrum, terasa pengaruh hati, nanti akan nampak kepada pengaruh tubuh. Nah, tegasnya orang itu badannya sudah terbawa oleh zikir. Dari hati menyebar ke tubuh, terasa pengaruh zikirnya itu. Maka akan timbul khusyuk. Waktu itu rasanya fokus kepada Allah. Waktu itu rasanya baru menyadari Allah. Waktu itu dirasakan Allah itu dekat. Itu anugerah, anugerah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu air matanya akan bercucuran,
Jadi orang berzikir itu kalau zikirnya khusyuk, merasa Allah dekat, dirinya hina, air mata pun bercucuran. Itu dah dia baru buat. Ya, yang begitu saja. Deras sekali. Dulu kami kumpul, ya, ada ketua Korwil kami dulu itu, ya, mantan komandan Kodim di Sanggau. Dia juga begitu zikir. Waktu kami duduk-duduk dengan Allahyarham Ustaz Nur waktu itu, dia ngadu, Ustaz, kata dia, sekarang ini kok saya zikir ni terasa khusyuk, Allah terdekat, air mata saya bercucuran. Jadi sama ni tanda-tanda dalam kitab ni, ya, kerana pengalaman itu akan ke sana semuanya. Kata beliau, itulah zikir sudah mulai dirasakan, ya begitu. Ya, zikir kalau dirasakan begitu, khusyuk, hati terasa Allah itu dekat, ya, malu rasanya, mengenang-kenangkan dahulu kata dia banyak salah, lalu bercucuranlah air matanya. Biasa, ya. Jadi kalau dengan orang zikir menangis, jangan heran, dia kembali jadi anak kecil. Ya, kembali jadi anak kecil, tak masalah. Jangankan itu, ulama besar saja yang terkenal di Indonesia nangis, ya, nangis ditalkin sama abah. Ya, mohon maaf sudah meninggal dah, yaitu Hamka. Hamka itu datang ke abah, ditalkin khusus di kamar. Ya, dia menangis. Padahal umur dah berapa dulu? Jadi kita ni kalau kembali kepada Allah, ikut mursyid, memang seperti anak kecil, kembali anak kecil lagi. Ya. Abu Bakar bilang gitu, dulu aku sering nangis, sekarang dah lagi dah, kata dia. Udah dewasa dah, kata dia. Udah dewasa faham? Udah dewasa tu, udah mantap dah batin dia, tak lagi nangis. Tapi awalnya semua nangis, ya, nangis dia. Nah, biarlah nangis sekarang, jangan nangis di akhirat. Nangis di akhirat itu lama. Jadi di akhirat nanti tinggal senyum je kita nanti. Banyak-banyak nangis sekarang. Ya. Itu tanda-tandanya zikir itu berpengaruh. Kalau berpengaruh itu dia. Serta merasakan panas sekujur badan. Ada panas ya tubuh tu. Jadi jangan heran kenapa ada rasa panas hati, kadang-kadang pengaruh kepada tubuh. Biarkanlah, ya, itu tanda-tanda pengaruh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah begitu orang itu akan tenggelam dalam lautan mahabbah. Nanti lambat laun kalau dia istiqamah, dia betul-betul mengamalkan zikir ni, tak mengharapkan apa-apa lagi. Zikirnya cuma mengharapkan sayang dengan Tuhan. Ini susah ni bang. Kau dah dapat ini, dah sempurnalah iman tu. Ya, kalau dah mulai rindu dengan Allah, ada sebenih-benih sayang rindu dengan Allah, berarti benarlah tu jadi hamba Allah. Ini selama ini kan sayang dengan istrinya, istri sayang dengan suami, orang tua sayang dengan anak, itu lumrah. Tapi munculkan benih sayang dengan Tuhan itu kan tidak mudah. Ini zikir yang istiqamah, ya, zikir yang istiqamah. Nabi, sahabat, ulama-ulama, dia kalau cerita Allah semangat dia, kerana tandanya hati dia senang dengan Tuhan. Siapa senang dengan Tuhan, nanti akan banyak bercerita tentang Tuhan. Ya, itu tanda-tandanya itu. Kalau orang sudah senang cerita tentang Allah, berarti dia senang dengan Allah. Kalau orang senang cerita dengan Nabi, berarti senang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu dia, kecintaan dengan guru, dengan Nabi, arahnya nanti cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu guru tarikat, tidak bisa tidak harus jadi guru. Guru itu pun harus yang sudah mengenal dengan Allah.
Nah, nanti setelah itu naik lagi ni. Sampai kepada mahabbah, naik lagi kepada ma'rifat. Udah ma'rifat ni, di samping senang berzikir, Allah beri tambahan. Apa tu? Pengenalan diri kepadanya. Bukan kita kenal Allah, tapi Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Makanya orang makrifat tak bilang dia kenal Tuhan, Allah lah yang memperkenalkan kepadanya, baru dia kenal Allah. Itu sesuai dengan ungkapan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Arabtu rabbi bi rabbi laula rabbi ma arabtu rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku, kalau bukan kenal Tuhanku, aku tak kenal Tuhan aku, kata dia. Jadi makrifat tu bukan kita yang melakukannya, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya melalui mata hati. Nah, kalau dah begini, ilmu pun mengalir. Ada satu riwayat daripada Abdurrahman As-Silmi. Beliau menyatakan, aku dapatkan sebuah riwayat. Ini riwayat ini kata dari Nabi, yang dikatakan sahabat, daripada ilmu ma'rifat macam-macam, Allahu a'lam, tapi jelas ini diambil dari kitab-kitab tasawuf. Kata Nabi, inna minal ilmi kaihatin maknun. Sesungguhnya sebagian dari ilmu itu seperti intan permata yang terpendam. Jadi ada ilmu yang terpendam, tak bisa didapatkan dari kitab. La ya'lamuhu illa ahlul ma'rifah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang sudah mengenal Allah. Al-ma'rifatu ahlul ma'rifati billah. Dia kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza nataqu bihi la jaluhu illa ahlul iqtirari billah. Kalau dia ngomong tentang ilmu ini, tidak ada yang mendustakannya kecuali orang-orang yang menipu kepada Allah. Apa menipu? Orang yang tak kenal Tuhan, orang yang jahil dengan Tuhan, dia tak faham dengan ilmu itu, pasti diingkarinya. Jadi ada ilmu, Bapak Ibu, yang mungkin kita bingung, apa maksudnya ni? Berarti kita tak faham. Yang mengenal hanya orang ahlul ma'rifah. Jadi yang banyak yang banyak ngomong menyalahkan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat dan sebagainya, pertama dia tak faham. Yang kedua, yang ngomong keliru pun juga tak faham. Karena di ilmu ma'rifat tak pakai syariat pun tak faham juga. Masa kenal Allah tak salat? Masa kenal Allah tak puasa Ramadan? Masa tak kenal Allah, maaf, lisannya banyak menyakiti hati orang? Berarti salah. Dua kemungkinan, dia mengingkari kerana dia tak faham, atau bicara menyalahi syariat, berarti yang ngomong pun tak kenal dan tak faham sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini ilmu permata. Nabi Isa alaihissalam bilang begini, jangan kau letakkan permata, ni kasar ni bunyi ni, ya, bunyinya agak kasar ni, boleh? Boleh ya. Ada hewan yang bernama kotor ni ya, yang bernama khizir. Ada hewan bernama khizir. Nah, satunya lagi ya, ada dua santapan dia, satu kotoran, satu permata intan. Tak apa-apa bahasa vulgar ni, boleh ya? Ya. Hewan yang bernama babi. Babi itu diletakkan kotoran dengan intan. Kira-kira dia mau yang mana? Kalau kasih intan, tak mau dia. Padahal yang mahal yang mana? Itulah kata Nabi Isa alaihissalam, jangan kau letakkan permata di hadapan para babi, dia tak faham. Jadi kalau ada orang bicara ilmu ma'rifat,
dan menyalahi syariat, maaf, itulah dia. Benar? Kenapa? Permata jadi hina jadinya. Justru dengan ilmu ma'rifat orang semakin kuat ibadah. Ini ndak kenal Allah tak salat. Itulah dia. Yang bicara itu tak paham. Atau juga orang itu tidak berbicara tentang makrifat tapi selalu menyalahkan, sama juga, dan dia tak paham. Jadi ilmu ini permata yang sangat mahal. Ya, ada kitab namanya Durrun Nafis. Ya, Durrun Nafis, permata yang sangat bernilai. Itulah dia. Makrifat af'al, asma, sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu nama yang udah mantap dah. Permata yang sangat berharga. Dah ya. Nah. Dia tenggelam dalam lautan mahabbah dan ma'rifat yang disebut dengan Bahrul Hayat. Apa tu Bahrul Hayat? Lautan kehidupan. Orang itu sudah masuk, dia bilang, dalam kehidupan hakiki yang sebenarnya. Inilah lautan kehidupan yang sebenarnya kalau sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, kalau orang belum kenal Allah, belum merasakan kehidupan yang sebenarnya. Jadi para wali, para nabi, orang-orang bertakwa, dia sudah masuk kehidupan yang sebenarnya. Jadi apa hakikat hidup ini sebenarnya? Kalau orang sudah kenal Allah. Kok belum kenal Allah, belum merasakan nikmat kehidupan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah. Tak ada jalan lain Bapak Ibu, zikir ni lah pembuka jalan itu. Mudah, tapi ingat, ngambil dari guru. Ya, ngambil dari guru. Lanjut, ya. Bila mana ahli zikir itu sampai meronta-ronta, lupa pada kesopanan ketika berzikir. Nah, ada juga orang berzikir tu maaf, ya, tubuhnya bergerak, tapi tidak selalu. Ada saat tertentu dia meronta, bergerak tubuhnya, yang agak aneh. Dia bilang jangan disalahkan dulu, jangan dianggap aneh, karena dimisalkan kepada orang yang sedang memancing. Orang mancing ikan gimana? Terbawa oleh rasa ketika ikan menelan mata kailnya. Coba orang mancing tu, pernah mancing tak? Begitu pancingannya digigit macam mana? Begitulah dia. Itu dapat dah tu. Jadi orang berzikir begitu dapat anugerah dari Allah, kondisinya macam itu. Jangan dibilang gila, nah. Bukan gila itu, memang kondisinya dia buat seperti itu. Seperti orang mancing tadi, tak bisa mengendalikan dirinya tatkala pancingnya, kailnya digigit ikan. Paham ni? Begini saya beri umpamaan. Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, kalau aku melihat Nabi tubuhnya bergetar, keluar keringat, dan aku mengetahui saat itu firman Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu dipersiapkan Bapak Ibu dari awal tahanus, sebelum wahyu datang. Khadijah mengirimkan makanan ke Gua Hira setiap Ramadan terus sampai waktunya tiba, datang Jibril mengangkat Nabi sebagai utusan Allah. Latihan dulu, bertahanus setiap malam. Nabi dipersiapkan, turun wahyu, bergetar Rasulullah. Apalagi wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama, Nabi kembali ketakutan. Jamiluni, selimutkan aku, bergetar Nabi. Itu Al-Quran Bapak Ibu, turun kepada Nabi seperti itu. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Aku beri kepada engkau ya Muhammad perkataan yang berat, kata Allah.
Nabi berat rasanya. Nah, wali Allah menerima ilmu dari Allah pun juga begitu berat. Padahal Nabi dipersiapkan oleh Allah. Nah, para wali juga begitu. Kadang kondisi tak menentu, makrifat turun kepadanya, bergetar. Ya. Tapi tidak selalu. Ya, tidak selalu. Nah, makanya saya pernah berzikir dengan jamaah. Mungkin dia persiapannya kurang matang, begitu terbuka zikirnya berubah dari arah kiblat. Posisinya bukan lagi menghadap kiblat, ke sana menghadap itu. Tak tahulah apa dibukakan Allah sehingga kondisi seperti itu. Itu berarti anugerah datang. Berpaling dari kiblat. Selesai zikir Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, kami tetap menghadap kiblat, dia ke sana. Aku ni menghadap ke mana ni gitu. Itu biasa terjadi Pak, tapi tidak selalu. Sekali-sekali Allah beri anugerah, begitulah di kondisinya. Itulah perlu guru. Kalau tidak ada guru, kondisi kita labil. Kalau ada guru, kita distabilkannya. Seperti sahabat, kondisinya distabilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu ini Pak memang cukup berat, makanya harus ada persiapan. Ada orang berzikir, Pak, tak dapat makrifat. Saya bilang bukan tak dapat makrifat, Allah belum berani turunkan. Kenapa? Wadahnya belum bersih. Wadah ini bersihkan dulu. Kalau wadahnya tak bersih, turun makrifat, goncang dulu. Mana wadah? Wadahnya di mana? Dalam ni Pak, hati ni, basirah ni dibersihkan, berbanyak zikir. Nanti anugerah datang, udah mantap dia. Macam orang bangun gedung. Orang bangun gedung Pak, kalau tak kuat pondasi bawah, gimana? Roboh. Maka pondasinya kuatkan dulu wadahnya. Istilahnya seperti itu. Kita ni wadah batin ini persiapkan dengan amal ibadah yang fardu maupun yang sunnah, baru datang anugerah Allah karena wadahnya sudah bersih. Gitu ya. Jadi kalau sudah dapat marifat, orang itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi bukannya kita tak mengenal, cuman wadahnya belum siap. Siapkanlah wadahnya. Udah nih, selesai belum? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tini alladziina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya menghadap Allah. Jadi mohon maaf nih, ini firman Allah nih. Surah Al-Hadid, Allah minta kau dapat zikir nyebut Allah tu khusyuk, kau dapat salat tu khusyuk. Caranya bagaimana? Wadah tadi bersihkan. Ya, wadahnya bersihkan tadi. Nah, ayat ini menjelaskan bahawa cara zikir sampai kepada tingkat khusyuk dalam hati harus zikir dapat baiat dari seorang guru atau mursyid. Kalau bukan dapat baiat dari guru mursyid, tidak bisa sampai zikir khusyuk. Kenapa? Guru pewaris Nabi, guru mewariskan kepada kita, terus mewarislah ilmu ini sampai hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang mendapat warisan ilmu ma'rifat guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah. Saya kira cukup jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.